Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kerosan Sitorus. Saya seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saya sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata dari rumah dengan kelompok KKNDR kelompok 68, di mana dosen pembimbing lapangan saya itu Dr. Indah Jaya MPD. Dalam video ini saya akan mengangkat sebuah tema tentang peran komunikasi media massa di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan juga saya akan menanyakan pendapat teman-teman saya, bagaimana menurut mereka peran komunikasi media massa di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti kita bersama, setelah wabah virus corona masuk ke Indonesia, kegiatan kita dibatasi. Indonesia tidak melakukan lockdown, tetapi kita melakukan PSBB berskala besar. Kita disuruh pemerintah untuk melakukan stay at home atau di rumah aja. Oleh karena itu, kita sulit mendapatkan informasi. Disinilah peran komunikasi media massa sangatlah penting. Jadi, saya akan menanyakan pendapat teman-teman saya bagaimana menurut mereka peran komunikasi media massa ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, langsung saja. Komunikasi media massa menurut saya sangat penting di tengah pandemi COVID-19 seperti ini karena kalau ditanya perannya itu sebenarnya sangat besar gitu, baik itu skala nasional maupun skala global sekalipun. Peran media massa ini di masyarakat sangat berpengaruh. Sedikit banyaknya orang-orang melihat berita ataupun kabar melalui media massa. Seperti layanan informasi di mana semua masyarakat, semua orang bisa mengetahui dari media massa ini informasi-informasi yang ada di Indonesia. Kita mengambil contoh dari media massa. Media massa itu seharusnya bisa menjadi tempat untuk kita mencari informasi seharusnya. Media massa saat pandemi saat ini sebenarnya mereka menjalankan tugas mereka dengan baik sebagai penggiring opini masyarakat. Apalagi kan sekarang banyak masyarakat yang sedang di rumah aja nih. Jadi dengan adanya media massa, jadi itu adalah sebagai salah satu pegangan masyarakat sebagai sumber informasi yang terpercaya. Karena kan media ini sebagai platform yang besar banget, yang menjadi orang-orang tuh dengerin media gitu. Apalagi media yang ternama gitu, yang orang tahu kredibelnya apa. Misalnya media A, B, C yang ya ibaratnya si the big four-nya di dunia permediaan. Memberikan informasi yang tepat dan bagus juga karena harus memberikan informasi yang betul-betul valid karena supaya tidak hoax juga. media massa itu kan adalah pusat informasinya untuk masyarakat kan. Kalau misalnya nggak ada media massa ya gimana masyarakat tahu apa yang terjadi di luar sana. Nah, masalahnya yang terjadi sekarang ini, informasi yang kita dapat di nasional dengan yang ada di luaran sana, kita sebut di Eropa, di Amerika, seluruh dunia lah gitu. Itu masih timpang tindih. Harusnya media ini harus kayak lebih jeli lagi ngasih informasi gitu. Ngasih informasi juga jangan langsung comot tanpa kepastian dari sumbernya ini udah real gitu. Misalnya tentang indikasi kena COVID, ya berapa angka pastinya harus sesuai sama dari mana sumbernya pertama gitu. Banyak yang nggak nyampe ke orang-orang. Itu yang sangat disayangkan. Apalagi adalah masalah buzzer lagi gitu. Sayang kali gitu. Harusnya kita tuh dapatnya info yang valid gitu. Ya, yang dibutuhin jelas-jelas kan transparansi di sini baik dari pemerintahan. Akan tetapi poin untuk penempatan beritanya ke masyarakatnya seperti tujuannya kurang tepat karena ada beberapa masa yang salah menggunakan informasi. Contoh banyak berita-berita yang tidak seharusnya diberitakan. Contohnya seperti berita hoax. Berita hoax itu beredar di mana-mana. Itu bisa merusak dari pandangan-pandangan masyarakat. Contohnya saja tentang hoax, berita tentang dapat dananya rumah sakit dari pemerintahan atau segala halnya. Itu kan hoax yang bisa merusak pandangan masyarakat. Seharusnya media massa itu menjadi tempat untuk
inspiratif, tempat untuk masyarakat mencari informasi, tetapi tidak dipergunakan sebagai mestinya, itu sama saja dengan pembodohan. Peran media di tengah pandemi ini haruslah ditingkatkan sebab saat ini banyak sekali informasi-informasi yang tidak tepat atau tidak nyata diberikan untuk masyarakat. Media komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Nah, dari situ mereka menyalahgunakan informasi yang ada demi mencari keuntungan. Kenapa? Karena ketika masa pandemi otomatis pemasukan masyarakat juga kurang. Nah, salah satu caranya ketika kita menyebarkan informasi salah, kita dapat mencari untung dari sana. Contoh, kita sebarkan berita palsu, yang otomatis nih masyarakat pasti lebih tertarik dengan berita-berita yang keburukan, fitnah dan sebagainya daripada berita-berita yang benar-benar berita. Orang-orang tuh pada ngomongin COVID, konspirasi atau ini beneran atau ya segala macam, tapi ya itu semua sebenarnya tergantung media sih. Media mau gimana cara nyebarin beritanya, media mau gimana cara ngolah beritanya, itu harusnya media yang tahu, karena itu udah termasuk etika pers. Daerah tempat domisili saya itu seperti pandemi COVID ini disalah informasikan seperti bahwa itu adalah penyakit yang sepele dan sebagainya. Padahal ketika kami datangi langsung ke dinas kesehatannya, ternyata itu memang benar-benar positif. Cuma masa digiring pendapat mereka bahwa COVID itu tidak berbahaya dan itu sebenarnya bukan COVID, itu hanya konspirasi. Sehingga masyarakat merasa bingung, apalagi tentang jumlah yang terkena COVID, khususnya daerah Kota Tanjung Balai. Beberapa orang mengatakan ada 10 orang yang terkena COVID-19, namun beberapa mengatakan itu hanya bualan semata. Saya sebenarnya tidak tahu apakah itu konspirasi atau enggak karena kita tidak bisa membuktikannya dari fakta yang ada. Akan tetapi sejauh yang saya ketahui, COVID ini memang ada. COVID-19 itu ada loh, walaupun di kota kita belum ada gitu. Jadi kita bisa aware juga. Nah, masalahnya itu yang selalu diangkat lagi itu adalah masalah konspirasi lah, hoax lah, yang perkara rumah sakit lah. Tapi kenapa tidak ada sedikit pun media yang untuk mengungkap, kenapa tidak ada untuk perkembangan obat untuk COVID, untuk penanggulangan COVID ini ke depannya? Sebenarnya kan nggak itu aja gitu. Di tengah selain dari sisi kesehatan ini, kita ambil dari sudut pandang ekonomi, itu yang banyak bikin orang susah. Kita ambil contoh negara Malaysia, mereka ekonomi lebih maju, pendidikan lebih maju, penyelesaian masalah COVID ini lebih baik dari mereka. Karena apa? Mereka itu taraf pendidikannya setara gitu. Karena taraf pendidikannya setara, taraf ekonominya hampir merata, jadi komunikasi antar mereka itu nyampe gitu. Jadi harapannya ke depannya selain transparansi, mungkin lebih disegmentasikan lah gitu untuk media. Harus informatif, memberikan informasi yang harus valid juga, dan kedua harus memberikan sarana edukatif dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan ketiga harus memberi spirit kepada masyarakat agar pemahaman mereka tadi percaya akan ada COVID tadi. Kita mencari informasi dari media massa, apa-apa saja, berita-berita terkini kita seharusnya tahu dari media massa. Contohnya tentang apa-apa hal yang kita lakukan untuk mencegah pandemi COVID-19 ini, apa hal yang kita lakukan, bagaimana cara-cara untuk yang kita lakukan supaya kita setidaknya bisa mengurangi penyebaran dari COVID-19 ini. Apalagi kalau misalnya di TV, itu yang nonton banyak apa? Yang nonton banyak ibu-ibu gitu, bapak-bapak, orang-orang kantoran kan jarang ada yang nonton itu. Lebih disegmentasikan lah ke mereka gitu. Baik yang dari segi ekonomi, baik yang dari segi pendidikan, seperti itu. Jadi mereka tuh harusnya dapat dengan bahasa yang layak, dapat dimengerti oleh mereka, sehingga tidak terjadilah miskomunikasi, timbullah hoax dan lain-lain. Mungkin itu aja. Thank you. Nah, jadi menurut saya bagus peran media komunikasi, cuma perlu adanya pengarahan masa masyarakat, terutama di bagian daerah-daerah yang kurang berpendidikan tinggi. Itu saja, terima kasih. Masyarakat umum tidak terlalu takut atau
tidak terlalu memperbesar COVID-19 ini. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa aware juga. Terus kita bisa pantau berapa banyak orang yang sudah terjangkit. Kayak gitu sih menurut saya. Oke, ya, thank you. Jadi untuk segala pihak yang pihak-pihak lembaga yang mempunyai usaha ataupun sesuatu di bidang media massa bisa memberikan informasi yang sebenarnya tentang keadaan-keadaan di sekitar tentang COVID-19 ini. Menurut saya sekian, terima kasih. Ya intinya adalah media berbagi dengan cerdas. Ya mereka mungkin memang bisnis untuk ngasih media, tapi di sini ada tanggung jawab medianya seperti apa gitu. Tanggung jawab mereka untuk menjaga moral dari masyarakat itu. Gitu sih menurutku. Dan kesimpulan saya, media massa jangan memberikan informasi yang tidak jelas dan harus betul-betul valid. Dan sampai pokoknya jangan menggiring opini lah, karena kebohongan kalau dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebenaran. Nah, terima kasih. Ya, itulah pendapat teman-teman saya tentang peran komunikasi media massa di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya tidak tahu kebenarannya COVID-19 ini atau permainan media atau cuma konspirasi. Saya tidak mau mengambil ke arah sana. Tapi yang satu hal saya ketahui, peran komunikasi media massa seharusnya menjadi sebuah tempat edukasi kepada masyarakat dalam memberikan informasi. Tentu saja dengan referensi yang jelas. Saya mohon maaf ketika ada kekurangan salah kata teman-teman saya gitu kan, atau informasi yang tidak jelas gitu, atau bahasa saya yang terlalu kaku, atau kecadalan saya yang tidak bisa ngomong itu, tapi sosokan buat video seperti ini. Ya setiap orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, tapi yang penting saya berani mencoba sesuatu yang beda gitu. Saya undur diri. Like video ini kalau anda suka, dislike kalau tidak suka, berikan komentar anda terhadap video saya ini. Terima kasih.